Apakah harus punya tubuh yang kurus, atau yang langsing, atau yang proporsional, yang ideal untuk bisa bagus berfashion? Video ini adalah pembahasan lanjutan dari video Fashion Insecurities di Indonesia. Dan pembahasan ini berangkatnya dari banyaknya komentar yang masuk di sosmed aku, terutama di YouTube paling banyak. Komentarnya bisa pertanyaan seputar berfashion yang terkait sama 3 topik. Warna kulit, ukuran tubuh, dan juga feature wajah. Contoh pertanyaannya, "Bang, kulit lu kan warnanya putih, udah gitu badan lu kurus. Nah, kalau buat yang kulitnya gelap, terus badannya gemuk, fashion yang bagus kayak gimana ya? Atau style yang cocok kayak gimana ya?" Atau bisa juga komennya berupa keluhan, "Bang, lu enak, kulit lu putih, badan lu kurus. Lah gua udah kulitnya gelap, pendek, gemuk, pakai baju apa aja kagak ada yang cocok. Yang penting good looking. Kalau muka pas-pasan mah mau berfashion kayak gimana aja tetap dikatain." Nah, di episode 1, aku udah ngebahas sudut pandang pribadi aku tentang korelasi warna kulit sama berfashion. Apakah benar warna kulit gelap itu sulit berfashion? Atau kayak kalah berfashion sama kulit yang warnanya putih? Nah, buat kalian yang belum tonton dan mau nonton videonya, bisa klik link di atas. Dan di episode kedua ini kita bakal ngebahas, mengupas korelasi antara berfashion dengan ukuran tubuh. Baik dari ukuran tubuh yang kurus sampai yang gemuk, dari yang pendek sampai yang tinggi. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku harus disclaimer 2 hal dulu. Yang pertama, di dalam video ini mungkin aku bakal banyak ngomong kurus, gemuk, pendek, tinggi, dan aku sama sekali nggak punya intensi untuk merendahkan atau mengunggulkan ukuran tubuh tertentu dibanding ukuran tubuh lainnya. Aku disclaimer dulu seperti ini karena banyak banget orang yang sensitif sama kata-kata tentang ukuran tubuh. Sensitif terutama sama kata gemuk. Seolah gemuk itu seperti suatu hinaan dan kurus atau langsing itu seperti sebuah pujian. Ditambah sekarang ada terms body shaming. Jadinya tiap kali ada komentar tentang kurus atau gemuk, seringkali dikait-kaitinnya ke body shaming. Padahal sejatinya kata kurus dan kata gemuk itu adalah sebuah definisi untuk menjelaskan ukuran tubuh seseorang, bukan untuk memuji atau menghina tubuh seseorang. Kalau kita ngelihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, arti kurus itu adalah kurang berdaging. Sedangkan arti kata gemuk adalah besar karena banyak dagingnya. Jadi, di sini aku mau menegaskan bahwa ketika seseorang bilang kurus atau gemuk ke orang lain, itu belum tentu muji. Atau sebaliknya, belum tentu juga untuk menghina atau bahkan body shaming. Contohnya kayak di video vlog thrift shop aku. Jadi ada satu toko yang aku samperin dan penjualnya itu tuh bilang kalau aku kurus. Aku agak lupa sih dia ngomongnya kayak bagaimana persisnya. Tapi kurang lebih seputar baju-baju dia yang aku suka tuh kegedean. Jadi aku bilang kayak ada yang kecilan nggak size-nya? Soalnya badan aku kurus banget nih. Terus penjualnya itu tuh kayak bilang, "Iya, badan kamu kekurusan sih. Makannya banyakan dong biar gemukan." Nah, karena penjualnya ngomong itu, di kolom komen tuh aku lihat banyak sekali yang bilang, "Wah, ini si ibunya body shaming nih, penjualnya body shaming." Terus pas aku baca komen-komen kayak gitu, aku yang kayak, enggak, ibunya nggak body shaming. Karena untuk kita bilang sah bahwa kata-kata ini menjelek-jelekan ukuran tubuh nih, kata-kata ini body shaming, menurut aku paling tidak harus ada 2 faktor. Faktor pertama, harus ada intensi dari orang yang mengucapkan. Intensi untuk menjelek-jelekan atau untuk menghina ukuran tubuh lawan bicaranya. Kalau memang ada intensinya, ini satu faktor. Jadi masih kurang juga faktor kedua untuk bilang ini sah body shaming. Faktor keduanya, si penerima kata-kata tersebut merasa offended atau tersinggung atau terhina karena kata-kata tersebut yang berhubungan dengan ukuran tubuh dia. Jadi butuh ada 2 faktor ini baru dibilang sah kalau itu body shaming. Jadi dari case yang vlog thrift shop itu, pertanyaannya adalah apakah si penjual ini memang punya intensi untuk menjelek-jelekan, untuk menghina badan aku yang kurus? Jawabannya, aku nggak tahu, harus nanya ke dia. Tapi menurut aku sih enggak ya, karena pada saat itu atmosfer kita itu terasa sekali, kita sedang bercanda. Bahkan aku bisa play along kalau aku bilang kayak, "Oh iya bu, badan aku kurus banget, krempeng. Apa aku makan dulu ya bu, baru aku balik ke toko ibu." Bahkan aku bisa play along seperti itu dengan hati gembira. Jadi menurut aku, sebagai orang yang menerima kata-kata kurus, ibu itu tidak punya intensi untuk menjelek-jelekan atau merendahkan atau menghina atau body shaming ukuran tubuh aku yang kurus. Jadi menurut aku faktor pertamanya tidak valid. Gimana faktor keduanya? Apakah aku tersinggung? Aku sama sekali nggak tersinggung. Bahkan sebaliknya, aku happy. Karena pada saat itu aku bisa dapetin harga yang aku mau, harga yang aku tawar. Jadi poinnya, kembali ke disclaimer aku, kalau di video ini bakal banyak ngomongin ukuran tubuh, gemuk, kurus, tinggi, pendek. Dan poin yang aku mau sampaikan adalah, jangan sampai kita oversensitif terhadap kata-kata tersebut. Sehingga kita selalu kayak seolah berlindung atau bersembunyi di balik label body shaming. Karena enggak, ketika kita ngomong gemuk kurus itu belum tentu body shaming. Itu hanyalah sebuah kata yang mendefinisikan ukuran
ukuran tubuh. Terus poin yang kedua, ini bukan disclaimer sih, ini lebih ke sebuah paradigma, cara pikir. Bahwa kata bagus di dalam dunia fashion itu adalah sesuatu yang relatif, bukan sesuatu yang eksak. Begitu juga dengan kata jelek ya. Jadi di dalam dunia berfashion, ketika ada komentar fashion lu bagus, atau sebaliknya fashion lu jelek, itu sifatnya bukanlah sesuatu yang eksak, tapi relatif. Karena komentar tersebut itu berbasis opini. Opini orang yang mengucapkan komentar itu. Contohnya kayak, walaupun aku terima banyak komentar, kayak komentar di awal tuh, lu enak bang kurus lah, gua gemuk. Komentar itu kan seperti bilang kalau badan aku yang kurus itu kayak punya advantage gitu, punya kelebihan dalam berfashion, kayak pakai apa aja jadi bagus gara-gara aku kurus. Nah, walaupun banyak yang ngasih komentar kayak begitu, tapi tetap aja ada komentar sebaliknya juga yang bilang kalau bang badan lu kurang berisi, gemukin dikit. Jadi nggak eksak gitu. Ada yang bilang kurus itu sebuah advantage, ada yang bilang kurus itu sebuah disadvantage. Jadi sekali lagi poinnya di dalam dunia berfashion, komentar yang memuji dan komentar yang menghina, komentar positif atau komentar negatif itu sifatnya tidak eksak tapi relatif karena based on opinion. Dan menurut aku cara pandang ini sangat-sangat penting khususnya untuk kita yang mau terjun di dalam dunia berfashion, karena dunia fashion itu adalah salah satu dunia yang paling banyak mengundang komentar. Karena kalau kita nggak ngerti cara pandang ini, kita nggak paham tentang paradigma ini, kita bisa-bisa akan terus mengalami kekecewaan karena kita berasanya udah belajar banyak tentang fashion, gue udah berfashion kesana kemari, kok masih ada aja ya yang ngehina, kok masih ada aja yang ngatain fashion gue. Nah, karena berdasarkan opini, berdasarkan selera pribadi yang subjektif, ketika kita menerima komentar negatif atau komentar hinaan tentang fashion kita, belum tentu, bukan berarti kita gagal dalam berfashion. Tapi juga sebaliknya, ketika kita menuai komentar positif, ketika kita dipuji fashionnya, itu juga belum tentu berarti kita berhasil dalam berfashion. Aduh, jangankan kita deh, desainer yang kelasnya udah dunia, yang ada di Paris Fashion Week, itu aja karya-karya mereka tuh masih bisa menerima kritikan pedas, masih bisa dapat hinaan dari penonton atau bahkan dari jurnalis fashion, dari fashion critics. Jadi paradigma bagus dan jelek itu relatif, tidak eksak, penting untuk kita punya. Karena dunia fashion itu tidak akan pernah lepas dari subjektivitas. Sebenarnya nggak cuma fashion doang sih, semua dunia art lah menurut aku. Semua dunia art itu nggak akan lepas dari komentar yang subjektif. Itu semua nggak akan bisa lepas dari komentar negatif. Ini baru opening aja udah panjang bener ya, belum masuk ke pembahasannya. Tapi nggak apa-apa ya, karena menurut aku dua poin tadi itu sangat penting untuk kita bahas. Biar kita punya mindset yang benar dulu gitu. Kalau kita terima komentar seputar ukuran tubuh kita, biar nggak hidup dalam kebaperan terus juga gitu kalau kita terima komentar negatif. Oke, jadi ingatlah baik-baik dua poin tadi dan berpeganglah terhadap dua poin tadi. Oke, sekarang masuk ke pembahasan korelasi antara ukuran tubuh sama fashion. Jadi banyak sekali komentar yang masuk itu kurang lebih perkataannya gini, kalau badannya gemuk, yang cocok itu style apa ya? Nah, menurut aku ini sedikit keliru, karena kalau kita ngomongin soal style, itu bisa berarti genre fashion. Nah, kalau dari kacamata itu, menurut aku, ukuran tubuh apapun, sah-sah aja, boleh-boleh aja, dan bisa bagus-bagus aja, pakai style apapun, pakai genre fashion apapun. Walaupun iya, fitur tubuh tertentu, kelihatan lebih oke ketika pakai genre fashion tertentu. Contohnya kayak rugged style. Kalau ngelihat orang western, dengan fitur tubuh mereka, dengan fitur wajah mereka, pakai rugged style, itu kelihatannya kayak, wah, mantep pol gitu. Sebaliknya, kalau ngelihat orang Asia misalnya, ngelihat orang Asia pakai rugged style, ya nggak akan semantep ngelihat orang western gitu pakai rugged style. Tapi apakah berarti rugged style itu lebih bagus dipakai sama western dan lebih jelek ketika dipakai sama Asian? Enggak juga, ketika Asian make bagus-bagus aja. Dan kalau ditanya pendapat, ditanya opini, pasti akan ada aja orang yang lebih suka ngelihat rugged style dipakai sama Asian. Apalagi kalau dipakainya sama orang Korea misalkan, idol. Lalu ditanya ke fansnya, bagus nggak idol ini pakai rugged style? Ya pasti jawabannya bagus-bagus aja karena opinion based. Jadi satu style yang sama bisa dipakai dua orang atau bahkan lebih dengan masing-masing fitur tubuh mereka yang berbeda-beda. Dan itu tidak akan menentukan secara eksak, oh badan yang ini lebih bagus pakai style ini, oh badan yang ini lebih jelek pakai style ini. Enggak. Dua ukuran tubuh yang berbeda menggunakan satu style yang sama simply akan deliver vibes yang berbeda. Dan vibes ini nggak ngomongin soal bagus, jelek, berhasil, gagal. Vibes ini ngomongin soal charm, soal karisma, soal atmosfer, sesuatu yang intangible gitu. Makanya bisa ada kata-kata seperti, oh dia cool ya, oh dia macho ya, oh dia kelihatannya quirky ya, playful sekali kalau dia yang pakai, oh very chic. Itu semua adalah komentar yang berdasarkan vibes yang dideliver sama orang yang pakai genre fashion tersebut. Belum lagi kita ngomongin hal-hal kayak pembawaan, personality, cara jalan, gestur tubuh, postur tubuh. Itu semua juga faktor-faktor yang menyumbang ke dalam delivering vibes berfashion. Jadi faktornya nggak hanya ukuran tubuh dan feature tubuh doang, tapi ada banyak sekali.
nih yang berpengaruh ke bagaimana seseorang ngedeliver vibes dalam berfashion. Jadi, karena itu aku yakin kalau semua orang dengan ukuran tubuhnya masing-masing itu bisa-bisa aja untuk pakai style apapun, untuk pakai genre fashion apapun. Orang gemuk mau pakai rugged style, boleh-boleh aja. Orang kurus pakai rugged style, boleh-boleh aja. Orang kurus gemuk pakai style gotik, boleh-boleh aja. Orang kurus gemuk pakai style 70s, 80s, 90s, boleh-boleh aja. Dan seterusnya, genre fashion apapun. Jadi, menurut aku kurang tepat kalau kita ngomongin soal ukuran tubuh, korelasinya sama style. Menurut aku yang tepat, kalau kita ngomong ukuran tubuh, korelasinya itu sama size pakaian. Ukuran tubuh, hubungannya ya sama ukuran pakaian. Makanya kalau kalian perhatiin, jawaban aku ketika dapat komentar atau pertanyaan seputar ukuran tubuh ini bagusnya pakai style apa ya? Jawaban aku selalu sama. Menurut aku, ukuran tubuh apapun, dari yang pendek sampai yang tinggi, yang gemuk kurus, bisa bagus pakai style apapun. Yang penting proporsi antara ukuran tubuh dan ukuran pakaiannya tepat. Nah, apa yang aku maksud dengan proporsi yang tepat? Apakah proporsi itu maksudnya proporsional? Jadi kalau badan kita kurus, harus pakai size-nya yang untuk orang kurus, size S. Kalau badan kita gemuk, harus pakai yang size-nya untuk orang gemuk, L. Bukan. Maksud aku ngomong proporsi yang tepat, itu bukan ngomongin soal size pakaian yang tepat buat ukuran tubuh kita. Yang aku maksud proporsi yang tepat kayak gini. Coba kalian bayangin siapapun, kalian bayangkan, role model fashion kalian, orang yang menurut kalian fashionable, pakai baju apa kok nih orang cocok terus ya, kayak bagus banget fashionnya. Buat aku, orang itu adalah G-Dragon. Itu role model aku dalam berfashion. Nah, kalian coba bayangkan role model kalian masing-masing sedang melakukan T-pose. Lagi T-pose, pakai pakaian apapun yang menurut kalian fashionable. Atau dengan genre fashion apapun yang menjadi favorit kalian. Apapun, cutting dan fit pakaiannya sesuai genre fashionnya. Lalu kita ambil beberapa titik dari badannya role model kita. Pundak, dada, pinggang, pinggul, paha, lutut, betis, pergelangan kaki. Nah, kita tanda-tandain tuh bagian-bagian tersebut. Terus aku bayangin G-Dragon lagi T-pose, pakai bajunya yang oversize, bagian lengannya agak gede, bagian badannya juga agak gede. Terus pakai celananya yang baggy, yang agak loose, yang agak santai cuttingnya. Nah, kalau kalian udah bayangin seperti itu, kita pikirin deh, antara pakaian yang mereka pakai dan tubuh mereka, itu kan ada jarak. Ada jarak antara pundak si role model kita dan juga titik pundak dari pakaian tersebut. Ada jarak antara samping dada kita di bawah ketek nih dengan pakaian yang terbentang karena lagi T-pose. Ada jarak antara pinggang sama bagian samping dari pakaian yang dia lagi pakai. Nah, itu semua barusan kan adalah measurement yang horizontal, ukuran horizontal. Sekarang kita ukur juga ukuran yang vertikal. Bajunya itu jatuh di area mana? Misalnya kita ukurnya dari pusar. Dari pusar jatuhnya itu sekian sentimeter. Terus kita ambil lagi titik di bagian leher atau dari collarbone nih misalkan. Neckline pakaiannya dia itu jatuhnya seberapa jauh, berapa sentimeter dari collarbone kita? Apakah dia pakainya scoop neck? Kalau dia pakai crew neck berarti jatuhnya itu segimana? Di atas collarbone kita kah sampai ketutup? Atau collarbone kita masih tetap kelihatan? Terus kita ambil juga titik dari mata kaki kita. Kalau dia pakai crop pants, jatuhnya apakah di atas mata kaki kita? Berapa sentimeter di atas mata kaki kita? Atau kalau dia pakai celana yang panjang, breaknya numpuk-numpuk di bagian hem. Kita bisa bayangin dia lagi T-pose sembari melayang, terus celananya itu jatuhnya lebih panjang berapa jauh dari telapak kaki dia. Nah, ukuran inilah, ukuran horizontal dan ukuran vertikal tadi, yang aku maksud dengan proporsi antara tubuh kita dan juga pakaian kita. Jadi basically kayak jarak gitu, jarak antara tubuh kita sama pakaian kita. Semuanya bisa kita ukur tuh, jedanya berapa sentimeter antara pundak dia sama titik pundak pakaiannya. Dan seterusnya, kita bisa ukur semuanya sampai ke area kaki. Nah, sekarang kalau aku catat proporsi horizontal sama vertikalnya, semua measurement tadi dari G-Dragon, dari siapapun role model kita di dunia fashion yang menurut kita fashionable, kita terapin ke tubuh kita masing-masing dengan ukuran tubuh kita yang berbeda satu sama lain. Logikanya, kalau bisa bagus di tubuh role model kita, berarti kan bisa bagus juga di tubuh kita, karena kita menggunakan proporsi yang sama persis. Mudah-mudahan kalian nangkep maksud aku ya, karena ini memang sulit dibayangkan. Gimana caranya coba gue harus ketemu G-Dragon, terus harus suruh dia T-pose, terus gue ukurin satu persatu. Itu kan nggak mungkin ya. Tapi itu logic enough menurut aku. Kalau ukuran proporsi seseorang yang fashionable, kita catat, lalu kita terapkan ke kita masing-masing dengan ukuran tubuh kita masing-masing, hasilnya pasti akan kurang lebih sama. Karena proporsinya udah disamain persis. Jadi kalau aku mau recreate looknya G-Dragon, walaupun aku nggak akan bisa deliver vibes yang sama seperti G-Dragon, karena kita dua orang yang berbeda, dan sebaliknya dia juga nggak akan bisa deliver vibes yang aku deliver, tapi dengan ukuran proporsi tersebut, aku bisa recreate fashion looknya. Kalau mau
mau bikin look yang oversize, aku akan bisa nemuin proporsi oversize yang tepat. Kalau mau bikin yang body fit, aku bisa recreate look yang tepat karena aku punya ukuran proporsinya antara tubuh dia dan pakaiannya. Apakah pasti akan bagus di tubuh kita seperti bagus di role model fashion kita? Nah, ini kembali ke omongan kita sebelumnya. Kalau ukuran tubuh yang berbeda akan deliver vibes yang berbeda juga. Dan kalau kita ngomong vibes itu juga jatuhnya akan opinion based. Jadi, bagus dan jeleknya akan kembali ke sesuatu yang relatif lagi, opinion based lagi. Poin ini, poin tentang proporsi antara badan sama pakaian, ini adalah teori aku pribadi. Ini bukan ilmu fashion yang legit. Dengan teori ini, aku yakin banget kalau ukuran tubuh apapun, dari yang gemuk sampai yang kurus, dari yang pendek sampai yang tinggi, semuanya bisa jadi stylish, semuanya bisa kelihatan fashionable. Paling nggak dengan tolok ukur fashionable sesuai role model kita masing-masing ya. Karena belum tentu buat semua orang G-Dragon itu fashionable. Makanya kita berdasarkan tolok ukur role model kita masing-masing aja. Tapi teori aku ini punya kendala. Sebagian besar dari kita kalau berpakaian, bajunya, celananya, itu pasti beli kan? Belinya dari produsen fashion, dari toko baju. Bisa lokal, bisa internasional. Jadi bisa dibilang kita dalam berpakaian ini bergantung sama si toko baju itu. Termasuk bergantung sama size yang mereka sediakan juga. Jadi kendalanya kalau si produsen fashion ini tidak menyediakan size yang kita butuhkan untuk membuat proporsi yang tadi kita udah catet tuh ukuran-ukurannya, jadinya ya kita mentok gitu. Entah size yang tersedia itu lebih kecil daripada ukuran proporsi yang kita catat, atau sebaliknya, ukuran size yang tersedia itu lebih gede daripada ukuran yang kita udah catat. Nah, kendalanya itu. Karena ketersediaan size-nya itu belum tentu dapat sesuai yang kita udah inginkan proporsinya. Walaupun ada solusinya, yaitu bikin baju sendiri. Tapi berapa banyak orang yang mau bikin baju sendiri kan tiap kali dia mau berfashion. Jadi solusinya kurang real lah gitu ya, kurang doable untuk daily occasion. Dan dari kacamata inilah ukuran tubuh yang kurus lebih punya advantage dibanding ukuran tubuh yang gemuk. Karena ukuran tubuh yang lebih kurus atau lebih kecil itu punya nafas lebih panjang untuk bisa pakai pakaian size apapun di atas ukuran tubuh mereka. Kayak orang yang ukuran tubuhnya S, dia bisa pakai baju size S, M, L, XL, atau bahkan lebih gede kalau si toko baju itu atau produsen fashion itu nyediain size yang lebih gede, XXL atau XXXL, tapi kita anggap aja nih ya, produsen fashionnya itu cuman bisa sampai size XL. Nah, untuk orang yang ukuran tubuhnya lebih gemuk atau lebih besar, nafasnya atau buffernya itu akan lebih pendek untuk bisa create proporsi yang dia mau. Contohnya, mau bikin look yang oversize. Untuk orang yang ukuran tubuhnya L, cuman bisa pakai size-nya itu L sama XL. Jadi nafasnya cuma 2 size dibandingin sama orang yang ukuran tubuhnya S, nafasnya banyak banget. S, M, L, XL. Nafasnya ada 4 size. Tapi sekali lagi, advantage-nya itu hanya di nafas atau di buffer. Tetapi ketika size yang kita butuhkan itu tersedia untuk bikin proporsi yang kita mau bentuk, both ukuran tubuh yang kurus dan yang gemuk, dua-duanya akan bisa menghasilkan fashion look yang sama-sama stylish, sama-sama fashionable. Walaupun dengan vibes yang berbeda. Jadi ukuran tubuh yang berbeda, build yang berbeda, ditambah dengan personality, pembawaan, dan lain-lain yang berbeda akan memberikan vibes yang berbeda walaupun menggunakan proporsi yang sama. Nah, barusan itu adalah bahasan dari kacamata berfashion. Sekarang kita balik, kita bahas dari kacamata pribadi kita sebagai orang yang memiliki ukuran tubuh, apapun ukuran tubuh yang kita miliki. Mau gemuk, mau kurus, mau pendek, mau tinggi. Berfashion itu kan memang berekspresi ya, mengekspresikan diri kita lewat cara berpakaian. Dan dalam berekspresi itu memang seringkali tuh ada barrier. Dan barrier ini sifatnya sangat-sangat personal. Untuk diri kita akan menjadi problema. Walaupun orang lain melihat barrier ini tidak menjadi problema. Aku pakai contoh pribadi ya, karena aku pribadi pernah punya fashion barrier, tapi fashion barrier aku itu bukan di tubuh sih, lebih di pipi aku. Jadi pipi aku sekarang ini adalah hasil diet. Sebelum aku diet, aku itu lumayan cabi. Menurut ukuran aku sendiri ya, aku lumayan cabi. Dan pipi aku yang cabi ini jujur lumayan mengganggu rasa percaya diri aku. Makanya aku sempet diet, ada kontennya juga tuh kalau kalian mau coba tonton bagaimana cara aku diet. Tujuan diet aku itu bukan buat ngecilin badan, tapi lebih buat ngecilin pipi. Tapi karena aku nggak olahraga, cuman diet doang, jadinya semuanya mengecil dari pipi sampai ke badan. Anyway, pipi aku yang cabi itu adalah my personal barrier. Buat aku itu problema. Padahal buat orang-orang di sekitar aku bilang ke aku bahwa lu oke-oke aja kok pipi lu kayak gitu, nggak cabi-cabi banget. Bahkan sampai ada orang yang opininya nggak berubah. Setelah aku punya pipi kayak sekarang, opini dia masih, lu bagusan pipinya kayak dulu loh daripada sekarang. Sekarang tirus banget kayak orang sakit. Jadi, walaupun orang-orang di sekitar aku bilang bahwa barrier aku ini bukanlah problema, menurut mereka oke-oke aja pipi aku sebelum diet, cuman karena ini personal barrier, jadi opini orang itu tidak penting. Karena walaupun opini orang positif, barrier ini membuat aku
menjadi negatif. Dan barrier ini tuh nggak hanya berpengaruh dalam berfashion doang, tapi di dalam hidup secara general. Makanya ada orang yang nggak pede buat maju presentasi karena dia merasa badan gue gemuk. Ada cowok yang nggak pede deketin cewek gara-gara badan dia krempeng. Saingan dia yang lagi ngejar tuh cewek badannya jadi berotot. Jadi personal barrier ini akan mempengaruhi kehidupan kita secara general in a negative way, in a bad way. Nah, dalam berfashion, salah satu personal barrier yang paling kuat adalah warna kulit, ukuran tubuh, sama wajah, good looking atau tidak good looking. Dan kita udah bahas di episode 1, kalau warna kulit itu adalah faktor yang kita tidak bisa ubah. Walaupun kita bisa merawat kulit kita sehingga terlihat lebih cerah, tidak kusam, tapi warna kulit kita tidak bisa kita ubah. Tapi beda sama faktor yang kedua ini. Ukuran tubuh adalah variabel yang kita bisa kontrol. Sebelum kita bahas lebih lanjut, aku punya pertanyaan dulu ke kalian. Coba jawab baik-baik dulu. Apakah ukuran tubuh kalian saat ini, detik ini, saat nonton video ini, menjadi problema untuk kalian berfashion, menjadi problema untuk rasa percaya diri kalian? Coba kalian jawab dulu baik-baik, aku kasih kalian waktu untuk mikir, kalian bisa pause dulu ini videonya sebelum lanjut lagi. Kalau jawabannya tidak, bagus, kalian udah nggak perlu lagi nonton video ini lebih lanjut. Untuk yang jawabannya iya, menjadi problema, menjadi barrier, mari kita bahas lebih lanjut. Pertama kita harus ingat dulu baik-baik, kalau ukuran tubuh adalah faktor yang kita bisa kontrol. Secara spesifik, di sini aku ngomongin soal gemuk dan kurus ya. Karena kalau ngomong pendek tinggi, memang faktor genetik itu sangat kuat. Walaupun kita bisa rajin olahraga, rajin main basket, rajin skipping, tapi untuk beberapa orang yang mungkin memang genetiknya itu tubuh yang pendek, mungkin akan sulit untuk jadi tinggi, walaupun udah dibantu sama olahraga yang sangat rajin. Kita kembali sedikit ke definisi gemuk dan kurus di KBBI. Gemuk itu tubuh yang dagingnya banyak, kurus itu tubuh yang dagingnya sedikit. Kalau kita ngomong jumlah daging, berarti erat hubungannya sama jumlah lemak, berhubungan dengan asupan kalori. Walaupun memang dalam usaha kita gemukin atau kurusin badan itu juga ada faktor genetik yang berperan besar. Contohnya orang yang punya rangka tubuh besar, tulang besar, mau sediet apapun, mau sekurus apapun, ya nggak akan lebih kurus daripada orang yang kurus dan punya rangka tubuh yang kecil, tulang yang kecil. Tapi kita kembali ya ke definisi gemuk dan kurus menurut KBBI. Gemuk itu banyak dagingnya, kurus itu sedikit dagingnya. Bukan gemuk itu besar rangka tubuhnya, tulangnya besar. Bukan kurus itu rangka badannya kecil atau tulangnya kecil. Jadi orang yang rangka tubuhnya besar, yang tulangnya besar, belum tentu gemuk, bisa saja kurus. Sebaliknya, orang yang rangka tubuhnya kecil, tulangnya kecil, bisa saja gemuk, tidak kurus. Karena gemuk dan kurus itu korelasinya dengan jumlah daging, jumlah lemak di tubuh kita. Atau mungkin ada kondisi medis yang membuat seseorang sulit untuk diet atau untuk nambahin berat badan, tapi tetap di dalam gemukin badan, kurusin badan, usaha kita itu tuh juga punya peran yang sangat besar, terutama di asupan makanan. Porsi antara makan dan olahraga lebih besar porsi makanan untuk berpengaruh terhadap ukuran tubuh kita. Porsinya tuh 70% makanan, 30% olahraga kalau aku nggak salah. Kalau kita kesampingkan unsur genetik dan juga kondisi medis, ukuran tubuh kita itu adalah sesuatu yang kita bisa kontrol dengan cara berusaha. Dan harus disadari juga yang namanya berusaha pakai usaha. Jadi nggak gampang. Jadi sekarang kembali ke kalian semua yang detik ini merasa bahwa ukuran tubuh kalian menjadi barrier, menjadi problema. Yang kalian harus lakukan bukan benerin fashionnya, bukan cari style yang cocok, bukan cari genre fashion yang pas buat ukuran tubuh kalian. Karena ini tidak akan menyembuhkan barrier kita, tidak akan menyembuhkan problema kita. Kayak pas dulu aku cabi, aku cari-cari tentang fashion, oh pakai baju warna gelap, biar kalau kena cahaya nggak mantul ke muka, jadi muka nggak kelihatan lebih tembem. Tapi ya, tetap aja gitu berasa insecure-nya. Jadi fashion itu nggak akan bisa nyembuhin personal barrier kita. Karena seperti aku udah bahas di episode 1, kalau fashion ini adalah faktor eksternal. Sedangkan personal barrier itu adalah insecurity. In, ada di dalam. Jadi kalau mau sembuhin problema ini, harus dicabut dari akarnya. Problema aku bisa timbul akarnya karena punya pipi yang cabi. Makanya aku pilih untuk diet, biar pipi aku jadi tirus. Begitu juga dengan kalian yang saat ini, detik ini punya insecurity tentang ukuran tubuh kalian, sehingga menjadi personal barrier. Kalian harus sembuhin itu dari akar. Nggak bisa ditambal dengan fashion yang cocok. Untuk nyembuhinnya, kalian punya dua pilihan. Yang pertama, kalian bisa memilih untuk mencintai ukuran tubuh kalian saat ini. Seperti di episode 1 kita udah bahas, kita bisa memilih untuk mencintai warna kulit yang kita dapat, tapi perbedaannya warna kulit itu tidak bisa diubah. Sedangkan kalau ukuran tubuh itu kita bisa kontrol. Jadi, kalau kalian sulit mencintai diri kalian dengan ukuran tubuh kalian saat ini, ada opsi kedua, yaitu berusaha untuk mencapai body goals kalian. Dan
Dan kalau kita ngomongin soal body goals, ini sifatnya preferensi. Ada orang yang punya body goalsnya untuk lebih kurus. Sebaliknya, ada juga orang yang punya body goalsnya mau lebih gemuk. Jadi ini harus kembali ke diri kalian masing-masing, body goalsnya itu mau bagaimana. Dan ingat ini baik-baik, dalam mencapai body goals, yang mau dipuaskan itu adalah diri sendiri, bukan orang lain ya. Ini penting sekali, jangan sampai disposisinya salah. Karena kalau sekarang kita gemuk dan kita menerima ejekan karena kita gemuk, terus body goals kita jadi buat kurus, nggak jamin ketika kita kurus kita berhenti menerima ejekan. Begitu juga sebaliknya, kalau kita saat ini kurus atau krempeng, makanya kita jadi punya body goals biar lebih berisi, entah lebih gemuk atau lebih berotot, nggak jamin juga ketika kita nyampe body goals kita, ejekan itu akan berhenti. Akan ada aja komentar bilang kita nggak cocok sekarang, bagusan yang dulu. Jadi sekali lagi, ingat baik-baik kalau dalam mencapai body goals, yang mau dipuaskan itu bukanlah orang lain, tapi memuaskan diri kita sendiri untuk menyembuhkan personal barrier kita. Personal, jadi ini nggak ada urusannya sama orang lain. Ada juga yang nanyanya begini, Bang, perut gua buncit, gimana style yang bagus buat perut buncit? Nah, jadi beda nih pertanyaannya sama gimana style yang bagus buat gemuk. Ini kita perlu sama-sama tekankan dulu bahwa gemuk dan buncit ini adalah dua hal yang berbeda. Walaupun sama-sama berasal dari lemak, tapi kalau kita ngomong buncit, buncit itu hanya specifically lemak di area perut atau disebut lemak visceral. Kalau aku nggak salah, aku pernah baca di satu artikel kalau salah satu penyebab buncit itu juga bisa faktor genetik. Tapi secara general, buncit itu adalah tanda kalau kita tidak sehat. Jadi, kalau kita punya perut buncit, mikirnya jangan ke fashion apa yang cocok buat perut buncit gue. Itu keliru besar, karena perut buncit itu tidak sehat. Nih aku baca dari satu artikel, ada 8 penyebab perut buncit. Hormon dan usia, stres, malas berolahraga, kurang tidur, konsumsi alkohol berlebihan, menopause, ini hanya untuk wanita, postur tubuh yang buruk seperti membungkuk, adanya bakteri di usus. Dan perut buncit ini pun nyambung ke masalah-masalah kesehatan yang lebih serius, ke penyakit-penyakit, kayak kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung dan stroke, dan juga demensia. Ini semua 5 penyakit yang pada taraf parah bisa menyebabkan kematian, meninggal. Jadi sekali lagi, kalau perut kita buncit, jangan hanya fashion yang cocok, tapi perbaiki pola hidup kita biar jadi lebih sehat. Makan teratur di jam yang tepat, breakfast, lunch, dinner. Jangan makan tengah malam sebelum tidur. Terakhir makan 4 jam sebelum kita tidur. Jadi 4 jam sebelum jam tidur kita, nggak boleh ada makanan lagi yang masuk ke tubuh kita. Asupan kalorinya juga dijaga, jangan berlebihan. Jenis makanannya pun dijaga, jangan yang terlalu banyak mengandung minyak, gula, garam. 3 ini harus dikonsumsi dalam takaran yang tepat. Terus perbaikin pola tidur juga. Pastikan jam tidurnya cukup 6-8 jam. Usahakan jangan bergadang, usahakan juga untuk tidur di jam yang sama, bangun di jam yang sama. Dengan kita punya pola tidur yang cukup dan konsisten, itu membantu untuk memperbaiki metabolisme tubuh kita. Dan metabolisme tubuh juga berpengaruh besar sama berat badan. Buat yang suka konsumsi alkohol, suka ngebir, suka ngamer, harus dikurang-kurangin, jangan terlalu banyak. Harus olahraga, at least jogging, atau semales-malesnya jogging, jalan deh. Jalan 10.000 langkah per hari, itu salah satu cara buat sehat. Badan sehat, jantung sehat, dan satu lagi yang simple tapi penting banget, minum air putih yang cukup, setidak-tidaknya 2 liter per hari. Ini juga manfaatnya banyak banget buat tubuh kita. Untuk hidrasi tubuh kita, bahkan buat kulit kita juga, bikin kulit lebih bagus, buat detox, buat bikin pencernaan makin bagus, dan lain-lain. Dan poin terakhir sebagai penutup, dalam kita mengejar body goals kita masing-masing, kita harus punya satu mental, yaitu mental siap bayar harga. Karena untuk mencapai body goals itu mungkin akan sangat-sangat sulit sekali. Jadi kita harus sadar kalau kita perlu usaha banget, kita harus bayar harga. Untuk yang mau lebih kurus, harus ngurangin jatah makan, berarti harus nahan lapar mungkin, atau harus menghindari makanan-makanan tertentu yang mengandung banyak lemak, mengandung banyak gula, mengandung banyak garam. Sebaliknya untuk yang kurus mau lebih gemuk, yang tadinya makan dikit udah kenyang, sekarang harus dipaksain makannya lebih banyak. Gak suka sama makanan berlemak, jadi harus makan karena butuh nambah lemak. Jadi ada usaha yang harus dilakukan secara real. Ada harga yang harus dibayar. Dengan kita punya mental siap bayar harga, kita jadi punya komitmen. Dengan kita punya komitmen, kita akan menghilangkan salah satu musuh terbesar dalam mencapai goals, termasuk dalam mencapai body goals, yaitu alasan. Gue mau sih kurus, tapi aduh, gue suka banget sama makan. Kayaknya bakal susah deh diet buat gue. Gue mau sih gemukan, tapi gue susah banget makan banyak. Selama kita punya alasan, selama kita nggak mau bayar harganya karena alasan apapun, ya nggak akan kebeli-beli lah itu goals kita. Jadi harus punya mental siap bayar harga, biar kita tuh paham gitu. Kalau kita mau berenang, itu mesti nyemplung dan mesti basah. Jadinya nggak ada ruang nih buat kita ngomong, iya sih gue mau berenang, tapi gue nggak mau basah. Kalau nggak mau usaha, jalan pintasnya ada nggak?
Ya, ada sih. Ada banyak produk-produk yang bisa membantu kita, antara kita mau turunin berat badan buat diet, atau sebaliknya kita mau lebih gemuk, kita mau gain weight. Jadi kalau mau dibantu, didukung dengan menggunakan produk-produk ini juga, ya silakan aja, asalkan kalian make sure dulu kalau emang produk ini aman untuk kesehatan kalian. Produk buat gain weight, produk buat lose weight, produk untuk diet itu harganya nggak murah loh. Bisa jutaan, bahkan bisa belasan juta, mungkin puluhan juta juga ada kali. Untuk program penggunaan produk diet dalam jangka waktu sekian bulan, atau mau lebih dari pemakaian produk, mau pakainya jasa. Jasa juga ada banyak, terutama jasa atau treatment buat nurunin berat badan. Ya, kalau kita punya uangnya, punya rezekinya, mau pakai produk atau mau pakai jasa untuk ngebantu kita nurunin atau naikin berat badan, sekali lagi, selama kita make sure bahwa produk tersebut atau jasa tersebut aman untuk kesehatan kita, karena yang paling penting apapun ukuran tubuh kita, mau kurus, mau gemuk, tapi yang penting sehat, ya silakan aja pakai produk atau jasa tersebut. Tapi, jangan sampai kita pakai produk-produk atau jasa-jasa ini karena mental kita mental mau jalan pintas, mental nggak mau usaha, nggak mau susah gitu. Karena mencapai body goals itu bukan hanya tentang mencapai goalsnya, tapi juga untuk maintain, untuk mempertahankan goals yang kita sudah capai. Nah, kalau kita berusaha, kita effort tanpa pakai jalan pintas, kita itu kan akan melewati proses yang sulit kan untuk mencapai goals kita. Nah, proses ini, proses kita mencapai goals yang terasa jauh, susah, proses ini tuh mendewasakan kita. Kita akan punya mental yang menghargai proses yang panjang dan sulit ini. Sehingga kita akan punya kesadaran lebih untuk terus maintain body goals kita. Misalnya body goalsnya mau kurus dan berhasil nih setelah melewati proses panjang, effort yang susah, akhirnya kurus. Dia akan punya mental, wah, karena gue udah susah payah nyampe ke body goals ini, gue akan jaga ini baik-baik dengan cara menjadikan makan sehat, menjadikan diet sehat yang tadinya gue lakukan untuk mencapai body goals gue, sekarang gue lakukan untuk maintain body goals gue dan untuk punya hidup yang sehat, untuk punya badan yang sehat. Nah, menurut aku mental ini, kedewasaan ini, kesadaran ini akan bisa terbentuk kalau kita ngelewatin proses yang sulit. Proses ini akan membentuk kedewasaan kita. Jadi, salah atau nggak pakai produk atau jasa? Nggak salah sama sekali, silakan aja mau pakai jasa atau pakai produk, tapi kalian harus punya mental tadi. Karena kalau kalian nggak punya mental ini, nanti jadinya membal-membal. Wah, gue mau kurus nih, gue pakai jasa si ini. Kita pakai jasa dengan biaya yang mahal dan dengan waktu yang singkat langsung nyampe ke body goals kita. Nah, karena nggak ngelewatin proses yang sulit dan panjang, kita bisa berpotensi membentuk mental yang kurang menghargai proses gitu. Akhirnya kurang punya kesadaran untuk tetap jaga makan, untuk tetap jaga makanannya harus yang makan sehat, karena pikirannya, kalau gue nanti gemuk lagi, ya gue tinggal pakai jasa itu lagi, tinggal pakai produk itu lagi. Ya, alhasil jadi membal-membal gitu. Gemuk kurus. Dan mental ini sangat berpotensi terbentuk kalau kita nggak punya mental siap bayar harga. Orang yang siap bayar harga, orang yang siap melalui proses yang susah, yang panjang, yang sulit, ketika sudah mencapai hasilnya, akan lebih menghargai hasil dan lebih menghargai proses yang sudah dilalui dengan susah payah. Dan kedewasaan ini sangat-sangat berlaku dalam mencapai body goals. Jadi untuk merangkum video yang panjang ini, apakah harus punya ukuran tubuh yang kurus, yang langsing, atau yang proporsional untuk bisa bagus berfashion biar cocok pakai baju apa aja? Tadi kita sudah bahas dari kacamata fashion, menurut aku tidak. Karena apa? Karena ada teori yang tadi aku jelaskan. Jadi aku yakin dan percaya kalau semua ukuran tubuh, dari yang kurus sampai yang gemuk, dari yang pendek sampai yang tinggi, bisa menghasilkan fashion look yang sama bagusnya, sama stylishnya, sama fashionable-nya dengan satu sama lain. Kita juga barusan bahas dari kacamata personal, kalau ukuran tubuh kita menjadi personal barrier kita, fashion itu tidak akan bisa menyembuhkan atau mengobati personal barrier kita. Jadi instead, kita harus menyembuhkan personal barrier kita tentang ukuran tubuh kita saat ini dengan cara berusaha mencapai body goals kita masing-masing. Buat teman-teman semuanya yang memutuskan untuk mencapai body goals kalian masing-masing, aku mau bilang semangat, kalian pasti bisa mencapai body goals kalian. Walaupun sulit atau bahkan sangat sulit, jangan pernah nyerah karena sangat-sangat worth it ketika usaha kita dan jerih payah kita terbayar. Sekian pembahasan episode kedua, Fashion Insecurities karena ukuran tubuh. Lanjut di episode ketiga, apakah harus punya wajah yang good looking untuk bisa bagus berfashion?